Nama lengkap Kiai Sholeh Darat adalah Kiai Haji Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani. Beliau dilahirkan pada tahun 1820 Masehi di Desa Kedung Cempleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Tahun kelahirannya ini bertepatan dengan tahun kelahirannya ulama karismatik, yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Ayahnya adalah Kiai Umar, merupakan salah seorang pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Selain Kiai Umar, ada Kiai Syadat dan Kiai Murtado yang merupakan orang-orang kepercayaan Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Menurut sumber lain, Kiai Sholeh Darat masih keturunan dari Sunan Kudus dari jalur ibu yang bernama Nyai Umar. Adapun nasabnya adalah Nyai Umar binti Kiai Singopadon bin Pangeran Kodin bin Pangeran Palambang bin Sunan Kudus atau Syekh Ja'far As-Shadiq. Pemberian nama darat pada namanya diambilkan dari nama suatu desa yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa, lebih tepatnya di perkampungan Dipah Darat atau Darat Tirto, Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Adanya lakop atau penambahan nama darat ini memang sudah menjadi tradisi atau ciri khas dari orang-orang yang terkenal di masyarakat pada saat itu. Tempat tersebut kemudian menjadi cikal bakal pesantren Mbah Sholeh Darat. Kemudian, sebutan Sholeh Darat juga tertulis pada surat beliau ketika mengirim surat kepada penghulu tafsir Anom, yakni penghulu Keraton Surakarta, yang tertera pada bagian akhir surat dengan nama Al-Hakir Muhammad Sholeh Darat, dan juga menulis namanya Muhammad Sholeh Ibnu Umar Darat Semarang ketika menyebut nama-nama gurunya dalam kitab Al-Mursyid Al-Wajiz. Kiai Haji Muhammad Sholeh Darat dibesarkan dalam keluarga yang kental akan pendidikan khususnya ilmu agama. Sejak kecil, beliau dibekali dengan ilmu-ilmu dasar agama, khususnya bacaan Al-Quran dan ilmu tajwid. Dengan dukungan pendidikan agama yang kuat sejak kecil, baik di lingkungan keluarga maupun pesantren, sehingga membentuk pribadi serta jiwanya dengan nilai-nilai agama yang kuat. Selain didikan dari internal keluarganya, Kiai Haji Muhammad Sholeh Darat belajar dari satu guru ke guru lain, dari Jawa hingga ke Tanah Mekkah. Kiai Sholeh Darat merupakan orang yang senang mempelajari ilmu. Di waktu anak-anak seumuran dengannya sibuk bermain, beliau disibukkan dengan belajar mempelajari dasar-dasar praktik keagamaan seperti sholat, wudu, doa-doa, Al-Quran beserta tajwid kepada Kiai Umar yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Menginjak umur 10 tahun, beliau melanjutkan mendalami agama ke beberapa pesantren dengan berguru kepada ulama-ulama ternama di tanah Jawa. Di antara guru-guru beliau di Jawa adalah Kiai Haji Muhammad Syahid Waturoyo Kajen Margoyo Sepati, Kiai Muhammad Saleh Ibnu Asnawi yang merupakan tokoh sufi di Kudus, Kiai Ishak Damaran Semarang, Kiai Abu Abdullah Muhammad Al-Hadi Ibnu Ba'uni, seorang mufti di kota Semarang, Syed Syekh Ibnu Ahmad Bafakih Ba'alawi Semarang, Abdul Ghani Bima Semarang, serta kepada Haji Muhammad Irsyad Lowano Begelan Purworejo. Setelah belajar kepada para ulama dan kiai di Jawa, Kiai Sholeh Darat melanjutkan pengembaraannya mencari ilmu ke Tanah Suci, yakni di kota Mekkah. Pada abad ke-19, menuntut ilmu di kota Mekkah menjadi sebuah budaya intelektual yang masyhur bagi kalangan ulama Nusantara. Pada waktu di Mekkah, beliau belajar kepada beberapa ulama berkemuka di sana. Di antara guru-guru beliau di Mekkah adalah Muhammad Al-Makri Al-Masri Al-Makki, belajar ilmu-ilmu akidah, khususnya kitab Al-Barabin karya Al-Sanusi. Muhammad Ibnu Sulaiman Hasbullah yang merupakan pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kepada beliau, Kiai Sholeh Darat mempelajari ilmu fikih dengan menggunakan kitab Fathul Wahhab dan Syarah Khatib, serta mempelajari nahwu menggunakan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Muhammad Ibnu Zaini Dahlan, seorang mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Kepada beliau, Kiai Sholeh Darat belajar kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ahmad Al-Nahrawi Al-Misri Al-Makki belajar kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Muhammad Saleh Az-Zawawi Al-Makki, salah seorang guru di Masjid Nabawi. Kepada beliau belajar kitab Ihya Ulumuddin. Kepada Kiai Zahid belajar tentang fikih dengan menggunakan kitab Fathul Wahhab. Kepada Umar As-Sami mempelajari kitab Fathul Wahhab juga. Yusuf Al-Sumbulawi Al-Misri Al-Makki
mempelajari kitab Syarah At-Tahrir karya Zakaria Al-Ansori. Jamal Al-Hanafi, seorang mufti mazhab Hanafiyah di Makkah, belajar tentang tafsir Al-Quran. Perjalanan intelektual Kiai Muhammad Shaleh Darat tersebut menggambarkan bahwa Kiai Shaleh Darat merupakan seorang yang banyak belajar disiplin ilmu pengetahuan, mempunyai semangat menuntut ilmu, serta berguru kepada banyak ulama besar. Sehingga dengan semangat yang tumbuh dalam diri Kiai Shaleh Darat dan kecerdasan intelektual yang dimilikinya, menjadikan beliau disegani oleh beberapa kalangan ulama dan beberapa sahabat beliau di Haramain hingga penguasa Hijaz. Setelah kembalinya di Mekah, Kiai Shaleh Darat mendirikan pesantren di daerahnya. Sebelum mendirikan sebuah pesantren, Kiai Shaleh Darat pernah menjadi guru bantu untuk mengajar di pesantren Salati yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Loana, Purworejo. Setelah sekian lama mengajar di Purworejo, Kiai Shaleh Darat diambil sebagai menantu oleh Kiai Murtado Semarang. Keinginan Kiai Murtado untuk memperjuangkan dakwahnya diserahkan kepada Kiai Shaleh Darat dengan mendirikan sebuah mushola. Seiring berjalannya waktu, karena banyaknya jumlah santri yang ingin berguru kepada Kiai Shaleh Darat, pada akhirnya beliau membangun sebuah pesantren untuk menampungnya. Di antara dari sekian banyaknya santri, ada beberapa santri beliau yang kelak menjadi tokoh ulama sentral di tanah air. Di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama; Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah; Syekh Mahfud At-Tarmasi; Kiai Haji Amir Idris Pekalongan; Kiai Haji Dahlan Termas; Kiai Haji Dimyati Termas; Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang; Kiai Haji Bisri Sansuri Jombang; Kiai Haji Kolil Lasem; Kiai Haji Syakban Semarang; Kiai Haji Abdus Syakur Senorita Tuban; Kiai Haji Yasir Jeklo Kudus, serta Kiai Thayyib Semen Meranggen Demak. Mencermati corak pemikiran Kiai Shaleh Darat, tentu tidak bisa lepas dari keadaan sosial historis pada saat beliau hidup, sanad keilmuannya, serta hasil pemikirannya yang tertulis dalam kitab-kitabnya. Kuatnya tradisi Sunni dalam pemikiran Kiai Shaleh Darat dapat dilacak dari akar keilmuannya, yaitu guru dan kitab yang dipelajarinya. Salah satu guru yang dipandang mempunyai pengaruh besar adalah Sayyid Muhammad Ibnu Zaini Dahlan. Bahkan menurut Agus Taufik, nama Kiai Haji Muhammad Shaleh Darat Al-Samarani disebutkan dalam salah satu kitab karangan Syekh Yasin Padang sebagai Imam Ghazalinya Tanah Jawa. Secara umum, seluruh karya-karya Kiai Haji Muhammad Shaleh Darat ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon yang beliau sebut dengan istilah Bilisanil Jawi Al-Mikriyah. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Kiai Haji Muhammad Shaleh Darat adalah seorang ulama yang berpikir kontekstual serta mengedepankan sisi lokalitasnya. Bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon yang digunakan oleh Kiai Shaleh Darat memiliki beberapa tujuan. Pertama, Kiai Shaleh Darat berusaha untuk mempermudah orang-orang Jawa, khususnya untuk memahami ajaran agama Islam. Karena pada masa itu, mayoritas orang Jawa yang awam tidak paham dan mengerti bahasa Arab. Kedua, merupakan bentuk perlawanan Kiai Shaleh Darat terhadap kekangan kolonialisme Belanda pada saat itu. Dengan menggunakan bahasa Jawa berhuruf Arab Pegon, Kiai Shaleh Darat sedang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan cinta terhadap budaya Jawa kepada para pembaca kitab-kitabnya. Ketiga, secara implisit menunjukkan kecerdasan politik serta ketawaduan Kiai Shaleh Darat dalam berdakwah pada saat itu. Mengingat situasi sosial, budaya, dan politik pada masa itu berada di bawah kuasa Belanda yang begitu ketat dalam mengawasi peredaran kitab-kitab keagamaan. Kemudian, pemikiran Kiai Haji Shaleh Darat bersifat responsif. Artinya, pemikiran-pemikirannya ditujukan guna merespon suatu hal yang terjadi atau sedang berlangsung di tengah masyarakat. Hal tersebut salah satunya bisa dibaca dalam kitab Majmu'at Asy-Syari'at Al-Kafiyat li Al-Awam. Kiai Shaleh Darat memperingatkan masyarakat bahwa sedekah bumi harus diniatkan karena Allah semata, bukan untuk menghormati jin atau makhluk halus penunggu desa. Hal tersebut adalah bentuk respon Kiai Shaleh Darat terhadap struktur masyarakat Jawa yang kental dengan sinkretisme Jawa. Ritual-ritual adat semisal sedekah bumi, selamatan, seringkali disalahpahami oleh orang awam sehingga dalam praktiknya tidak sesuai dengan syariat Islam.
Kemudian ditinjau dari isi kandungan karya-karya yang ditulis oleh Kiai Saleh Darat, maka Kiai Saleh Darat adalah sosok ulama yang cenderung menonjolkan sisi sufistiknya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bagian dari karyanya. Misalnya dalam kitab Hadza Al-Kitab Matnu Al-Hikam. Hingga akhir hayatnya pada usia ke-83, Kiai Muhammad Saleh Darat Al-Samarani wafat dan dimakamkan di Berkota pada tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 1903 Masehi. Hal ini diperkuat dengan catatan Kiai Haji Jayadi, seorang santri sekaligus abdin dalam Kiai Haji Muhammad Saleh Darat Al-Samarani. Wallahu a'lam bishawab.